Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang khususnya memang berkaitan dengan seberapakah cepatnya saya harus berobat ke dokter jiwa kalau saya mulai mengalami gangguan kecemasan panik ya. Dan kalau saya melihat dari beberapa pertanyaan ini memang diajukan oleh teman-teman yang belum pernah ke dokter jiwa sebelumnya. Dan tadi barusan saja saya berbicara dengan teman saya, Dr. Ardian, seorang dokter dari Puskesmas Tanah Abang di Jakarta Pusat, tentang bagaimana sih kalau penanganan kasus-kasus gangguan kecemasan di dalam puskesmas ya. Dan ternyata sebenarnya penanganan masalah gangguan kejiwaan mental emosional sebenarnya merupakan pelayanan dasar di tingkat 1 ataupun di fase 1. Nah, pertanyaannya teman-teman adalah, saya suka ke dokter di puskesmas itu sendiri, suka nggak dianggap mengalami masalah yang perlu datang ke dokter jiwa. Sehingga kapan saya harus memutuskan gitu ya, saya harus datang ke dokter jiwa nih sekarang gitu ya, karena kondisi saya sudah nggak sanggup lagi menahan sendiri. Nah, ini penting. Poinnya tuh tadi, yaitu sudah tidak mampu lagi menahan sendiri. Jadi kalau saran saya adalah ketika teman-teman ingin datang ke dokter jiwa menghadapi masalah yang berkaitan dengan kecemasan teman-teman, maka yang utama adalah kalau memang kondisinya itu sudah sangat mengganggu sekali kehidupan pribadi dan sosial teman-teman. Kalau misalnya itu sudah sangat mengganggu, misalnya sampai nggak bisa sekolah, sampai nggak bisa kerja, sampai nggak bisa keluar rumah bahkan, atau menyetir, kalau misalnya teman-teman menyetir, itu segeralah melakukan upaya untuk memperbaiki. Dan saya kira memang datang ke dokter jiwa itu bukannya berarti akan selalu dikasih obat, tetapi pengobatan dengan dokter jiwa itu memang tujuannya adalah untuk mempercepat prosesnya. Jadi kalau kita memberikan obat untuk pasien gangguan kejiwaan, seperti kemarin di video kapan dokter jiwa memberikan obat anti cemas, kapan dia menggunakan juga barengan dengan antidepresan, maka sebenarnya tujuan dari penggunaan obat adalah bagaimana kita bisa mengelola perasaan dan pikiran kita terhadap kondisi kecemasan kita itu. Dan itu tentunya sangat berguna untuk aktivitas teman-teman sehari-hari. Kalau kita lihat memang banyak di antara teman-teman mungkin merasa bahwa saya kayaknya baik-baik saja ya. Saya tidak perlu menggunakan obat gitu. Nggak ada masalah ya. Itu sesuatu yang menurut saya pilihan dari teman-teman sendiri. Toh kalau kita memberikan obat juga, Anda kan punya hak ya. Saya kan selalu memberikan resep kepada pasien. Dan resep itu bentuknya kertas kan, bukan elektronik. Jadi dia bisa beli sekarang atau tidak beli sekarang. Kalau dia bilang, saya nggak mau beli resepnya dulu deh, saya mau pikir-pikir dulu gitu ya. Tidak masalah. Yang penting saya dalam saat ketemu sudah memberikan edukasi. Ini kepentingannya obat, ini obatnya untuk apa, kayak gitu. Mengapa saya harus kasih obat sampai 3, kenapa saya cuma kasih 1, itu sudah dijelaskan biasanya di saat konsultasi. Nah, namun pada kasus-kasus gangguan kecemasan yang berat, memang saya sarankan lebih baik segera melakukan pengobatan. Karena tentunya akan mengganggu ya teman-teman sendiri. Khususnya pada pasien yang mengalami gangguan panik atau serangan cemas panik berulang, ada baiknya segera ya mengobati dirinya. Karena gini, ketika teman-teman itu mengalami gangguan kecemasan panik, dia tuh traumatik sifatnya. Jadi otak kita itu akan menyimpan memori terkait dengan kecemasan itu, terkait dengan peristiwa paniknya itu. Dan ini yang membuat masalah sebenarnya pada beberapa kasus yang sering kali terkait dengan gangguan panik. Orang itu jadi takut ke tempat di mana dia pernah serangan panik, dia juga takut naik mobil dan segala macamnya. Dan ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua kalau misalnya berada pada kondisi tersebut. Jadi saran pengobatan di mana ketika orang itu sudah membutuhkan pengobatan segera, ada baiknya memang segera melakukan pengobatan untuk membantu dirinya menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya teman-teman punya akses ke pelayanan kesehatan jiwa yang baik.
Saya akan dorong teman-teman untuk segera berobat kalau memang mengalami gangguan kejiwaan berat. Tapi buat yang sedang dalam proses masih bingung, Anda bisa juga ngobrol sama teman-teman dokter umum di saat ketemu dengan pasien di puskesmas. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.